warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Dan itu semua tentunya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya sekaligus mendakwahkan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kultum pagi ini akan kita ingatkan tentang betapa nikmatnya menjadi seorang muslim. Bahkan semua apa yang dirasakan oleh orang Islam itu selalu membawa kebaikan. Apakah itu hal-hal yang kita senangi atau termasuk perkara-perkara yang tidak kita senangi, itu di mata Allah semua membawa kebaikan. Inilah yang membedakan seorang muslim dengan yang tidak muslim. Termasuk adalah musibah. Jadi bagi seorang muslim, musibah itu sejatinya mengandung nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu sebagai nikmat? Mari sedikit kita ingatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, min nasobin, nasobin itu kelelahan, wala wasobin, dan tidak pula ia ditimpa kesakitan, wala hammin, dan tidak pula ia ditimpa kegelisahan, wala hazanin, dan tidak pula dia ditimpa kesedihan, wala adha, dan tidak pula dia ditimpa gangguan, wala gham, dan tidak pula dia ditimpa kegundahan hati, hatta syaukatu yushakuha, hingga bahkan duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan dengan itu semua Allah Ta'ala menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Jamaah rahimakumullah, terkadang dalam diri kita sering mengeluh dengan ujian-ujian yang tidak kita sukai. Termasuk mungkin kita mengelola masjid ini kadang-kadang ada rasa lelah, ada rasa capek,
Mungkin kita di dalam mendakwahkan Islam ini menjumpai perkara-perkara yang membuat jiwa kita menjadi sedih. Sudah menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan, kadang-kadang tidak diterima. Dan itu membuat kita menjadi gelisah. Ketahuilah saudaraku, semua perkara yang menimpa batin kita, termasuk yang menimpa fisik kita, sepanjang itu kita lakukan di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ternyata balasannya illa kaffarallahu biha min khotoya. Setiap kelelahan, setiap rasa sakit, setiap kegelisahan, kesedihan, gangguan, kegundahan hati, bahkan duri yang menancap dalam kaki-kaki kita di dalam kita mendakwahkan agama ini, semua itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Inilah yang membedakan amalan-amalan orang muslim dengan orang-orang yang tidak muslim. Intisari hadis ini paling tidak pertama, bahwa semua gangguan dan penderitaan yang menimpa seorang muslim sejatinya akan menyucikan dirinya dari segala dosa. Cuma kita nggak sadar. Yang sering muncul adalah ketidaknyamanan, kesedihan kita, kegelisahan kita, kegundahan hati kita. Bahkan ketika kita mengalami musibah yang mengenai fisik, sepanjang kita tetap dalam keislaman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhapusnya dosa-dosa kita. Kemudian intisari yang kedua, sekecil apapun musibah yang menimpa seorang muslim menjadi kafarat, penebus dosa baginya, tentu sepanjang diri kita orang-orang yang sabar. Ya. Karena itulah ketika kita meyakini bahwa yang kita lakukan adalah untuk Islam, untuk agama ini, maka sejatinya kita sedang dibersihkan dosa-dosa kita di saat kita mendapatkan segala musibah. Kemudian yang ketiga, intisari hadis ini bahwa orang yang tidak bersabar maka dia tidak mendapatkan janji ampunan ketika hidupnya ditimpa musibah. Sebagai satu kesimpulan ya rahimakumullah, mari kita gembirakan hati kita di dalam menjaga agama Allah, mensyiarkan agama Allah, mengelola rumah Allah, termasuk mengajak saudara-saudara kita untuk berada di jalan Allah. Demi Allah, semua yang kita lakukan ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hadis singkat ini memberikan motivasi kepada diri kita semua untuk tetap istiqomah di dalam kita menjaga marwah agama kita ini. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasr minallah wa fadlukum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.